Sebenarnya COVID itu dulu banyak berasumsi, beranggapan ketika COVID selesai ekonomi akan cerah, semua akan baik-baik saja. Ternyata malah sebaliknya, makin terpuruk, PHK di mana-mana, cari kerja susah. Halo Sobat Geolins, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo dan Zudi. Hari ini kita punya sesi obrolan yang menarik nih terkait dengan kondisi di Indonesia ya. Indonesia gelap. Nah, ini gelap dari berbagai macam sumber nih. Ada yang dari sisi orang sekarang susah cari kerja, ada yang dari sisi perekonomian ambruk, terus juga bisnis-bisnis juga pada turun gitu ya. Nah, kita mau coba kupas tuntas nih Indonesia gelap kondisinya seperti apa dan nanti masa depannya bagaimana nih kira-kira ya, dan apa juga yang harus kita lakukan. Dari perspektif lo Zud ya. Gimana Zud tentang Indonesia gelap nih? Bener-bener gelap nggak kita nanti selama 2025 ini sampai tahun depan lah ibaratnya? Ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi apa yang aku sampaikan, Om Henry sampaikan itu berdasarkan apa yang kita alamin gitu ya. Karena apa? Karena kita adalah rakyat gitu ya, bukan siapa-siapa gitu ya. Karyawan biasa ya. Intinya adalah orang yang menjalani aktivitas yang selayaknya orang Indonesia pada umumnya. Kalau perspektifku mungkin dari yang pertama adalah soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan begitu penting karena itu adalah salah satu kunci untuk menopang perekonomian. Gitu ya. Betul. Nah, ini nih yang terjadi. Ini sebenarnya memang ya, kalau dari Badan atau BPS itu angka pengangguran dari tahun ke tahun, dari 2021 sampai 2024 itu angkanya menurun. Tapi ini yang nggak tahu. Tapi faktanya bener nggak itu? Nah itu, jadi aku tadi bilang kan, apa yang terjadi ini sebenarnya kok kadang nggak sesuai dengan di lapangan. Karena apa? Aku sudah melihat berbagai macam berita, baik dari website, dari TV, dari teman, itu hampir terjadi efisiensi Om Henry. Semua ya? Ya semua lini lah ya. Terakhir yang paling parah itu kan sebenarnya sebelum waktu COVID itu sebenarnya juga sudah parah. Tapi ketika tongkrongan orang warung kopi ngobrol sana sini itu ini lebih parah sebenarnya Om Henry. Lebih parah daripada waktu kondisi COVID kemarin. Iya. Sebenarnya COVID itu dulu banyak berasumsi, beranggapan ketika COVID selesai ekonomi akan cerah, semua akan baik-baik saja. Ternyata malah sebaliknya, makin terpuruk, PHK di mana-mana, cari kerja susah. Nah, jadi dari perspektif soal lapangan kerja itu udah ketahuan ya. Aku sedikit agak kilas balik gitu ya. Dulu nih ya, zaman SBY sekitar tahun 2012. Mencari kerja ya pada saat itu ya, ketika aku lulus itu cukup mudah sih Om Henry. Jadi jeda antara wisuda sama kerja itu mungkin hanya 3 bulan dapat. Itu acaranya waktu itu masih offline. Nah sekarang ini ya mungkin bisa jadi ya lapangan kerjanya tadi sedikit, lulusannya banyak. Betul. Nggak diimbangin. Tapi sebenarnya gini ya, kerjaan itu kan macam-macam ya. Kalau yang kita sorotin itu kan dari yang lulusan kuliah. Lulusan kuliah itu memang ya kalau dilihat semakin banyak orang kuliah. Dan orang kalau misalnya mohon maaf nih ya, mau jadi kerja mitra ojol, itu kan malu. Wah aku S1 masa sih kerja ini. Nggak malu pun kalau udah kepepet biasanya. Bener. Artinya tadi yang digarisbawahi lapangan kerja itu yang cukup lapangan yang skill ya, yang untuk kelas menengah paling enggak itu agak susah. Lapangannya sedikit, persaingannya banyak. Ya tadi kalau kita melihat BPS kan belum merinci ya, yang mana-mana aja itu bisa jadi yang tadi lapangan yang berbentuk kemitraan. Ya kalau kamu mau kerja silakan nukang, ojol atau bersih-bersih. Tapi kan orang mikirnya yang penunjang ekonomi itu yang lebih ke menengah kan. Kerja kantoran. Kalau kerja yang kayak mitra gitu kan buat hidup berat banget sebenarnya ya. Berat. Nah, harus effortnya tuh harus tinggi banget. Iya, dari sisi lapangan pekerjaan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu mungkin gini, mensikapinya kalau dari kasta istilahnya orang-orang yang penghasilannya rendah, menengah ke bawah itu bisa jadi agak terselamatkan Om Henry. Menengah ke bawah agak terselamatkan. Oh ada bantuan sosial. Bantuan sosial. Ibaratnya mungkin aku kasih gambaran ya. Di desaku yang penghasilannya dalam 1 bulan
kurang dari 2 juta atau 1 juta itu masih dapat bantuan itu yang BLT itu. BLT ya. Nah itu kan cukup merata ya di desa-desa. Biasanya mereka sekali ngambil sih ini dalam 3 bulan sekali gitu. Ya berapa ya, 1,2 atau 900 ribu lah ya. Itu lumayan karena kan gini, di desa itu sebenarnya untuk soal makan itu mereka masih bisa, ada beras gitu ya. Terus kemudian mereka juga punya sawah atau ladang atau kebun sendiri. Salahnya dari situ. Ekstrim-ekstrimnya adalah ketika proteinnya nggak ada, mereka mancing gitu ya, atau cari belut gitu kan. Cari belut ya. Iya, di sawah gitu, ngobor bahasa Jawanya gitu. Nah, kemudian, kalau landscape ekonomi secara global yang menjadi faktor utama itu kan di kelas menengah itu yang ajur tadi. Ya tadi sudahlah coba buka di berita kelas menengah turun kasta lah, jatuh miskin karena lah. Kelas menengah tuh cenderung ini Zut, apa sih? Punya pengeluaran itu yang cukup lumayan gitu. Betul. Ya. Mungkin ada cicilan, mungkin ada lifestyle. Benar, gitu kan. daya belinya cukup tinggi dan bukan basic need kan. Artinya ya tadi kita compare gitu ya ke orang yang, mohon maaf ya, menengah ke bawah itu mau beli cetai misalnya, sebut merek aja, atau minuman boba buah-buahan. Ya minuman gitu seperti itu ya. Itu mikir, benar. Jadinya apa? Mereka belinya apa? Tahu nggak? Apa? Mari mas, gitu. Ya harganya Rp1.000. Gitu. Yang saset ya. Nah ini nggak menghina ya, tapi memang seperti itu keadaannya. Jadi kalau dipikir-pikir memang di kelas menengah tadi sudah terjadi kegonjang-ganjingan gitu. Betul, Ya betul. Sudah, ekonominya jadi yang targetnya di atas 5% atau target cukup optimis 7% ya nggak kecapai. Susah Ya, jadinya ibaratnya kalau kita misalnya berharap ini terjadi cuaca yang cerah, ini masih mendung gitu. Mendungnya malah bisa jadi hujan, turun dari yang sebelumnya gitu kan. Karena apa? Ya mungkin kalau kondisi ekonomi nggak bisa langsung menyalahkan pemerintah atau siapapun ya. Terlepas dari kondisi global juga nggak baik-baik saja. Tapi kayaknya rata gitu ya. Artinya, ya tadi kondisi global memang lagi nggak baik-baik saja. Saat ini yang gue perhatikan juga kayak perusahaan-perusahaan itu sudah mulai berkurang nih pendapatannya, ya itulah efeknya, makanya kan mereka harus ngurangin biaya operasional kan. Ya, dan yang paling gampang itu sebenarnya tolak ukurnya adalah melihat pasar bursa gitu ya, atau IHSG kalau Indonesia. Nah itu compare, aku tadi baru lihat gitu ya, Indonesia itu ya di bulan inilah ya itu wah merah lah, makanya kebakaran gitu lah istilahnya. Itu juga disusul kok kayak negara maju ada Jepang itu juga nggak turun gitu. Artinya apa? Artinya memang kondisinya lagi nggak baik-baik saja gitu. Tapi ada tapinya nih. Ya aku bukan menyinggung lah ya. Pemerintah kok mengadakan kebijakan yang itu makan siang itu loh. Makan siang gratis itu loh. Itu kan lumayan besar ya biayanya gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kondisi ekonomi kan mungkin itu bagus ya, tapi kurang tepat timingnya kurang tepat. Secara program itu bagus. Positif. Tapi yang sulit itu adalah eksekusinya. Ketika memang dananya tidak ada, terus gimana kan? Kalau menurut gue tuh harus fleksibel sih pemerintah. Ketika melihat itu tidak bisa, ya berarti kan harus ada sektor lain yang kita penuhi. Iya, gitu. Kan kadang dia berpikir ya sudah deh di hold dulu ya, kita gunakan untuk pendidikan murah. Kan kemarin UKT mahal banget kan? Oh iyalah. Sampai berkali lipat. Menteri yang punya adik juga merasa ngeri gitu. lah. Itu ya udah dialokasikan ke situ gitu ya. Terus kemudian ya bagi yang terdampak kena PHK gitu ya, dapat insentif stimulus ya. Kemarin udah bagus tuh yang PLN tuh 50%, bener nggak itu? Benar ya. Nah aku nggak bisa nih soalnya gua ngerasain soalnya kan kayak gitu ya, bisa jadi apalagi ya stimulusnya ya kan lumayan ya, listrik itu kalau di diskon seperti itu ya, mungkin beras kali ya yang ya kalau bisa agak sering-sering lah yang kayak gitu, soalnya basic needs ya, listrik itu termasuk basic gitu kan, kita hidup apa semua kan harus ada listrik gitu, iya. Jadi tadi terkait dengan kondisi ekonomi memang lagi carut marut lah ya, lagi kurang baik lah ya gitu. Jadi sebisa mungkin ya ketika kita sebagai rakyat ini ya ada pengereman untuk daya beli ya maklum aja sih. Iya. Imbasnya apa ya tadi? Daya belinya rendah, orang jualan nggak laku ya. Efisiensi gitu ya, harus hemat. Nah terus dalam kondisi begini Zut ya, Indonesia gelap kayak gini, kira-kira ada solusi nggak ya buat kita gitu? Wah, yang mesti ngapain nih gitu kan? Solusinya sebenarnya sudah didengung-dengungkan di media sosial. Apa nih? Dengan tagar kabur aja dulu. Itu cara paling singkat ya, kabur aja dulu. Tapi sebenarnya prosesnya nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Nah. Jujur ya, kemarin aku sempat menanyakan temanku yang ada di Jepang. Dia kerja di perusahaan multinasional
Korea basisnya, dia kerja di perusahaan semikonduktor. Tapi untuk mencapai posisi itu tuh nggak mudah. Yang jelas dia adalah seorang dokter, punya skill ilmu yang nggak bisa didapatkan sembarang orang. Betul. Yang kedua adalah dia punya jaringan, punya teman ya, ada Jepang, gitu ya. Ada jaringannya lah yang bantu untuk masuk ke situ ya. Itu. Terus yang ketiga jelas faktor keberuntungan ya. Ya pasti ada faktor Iya, hoki orang itu benar. pasti ada. Nah, hoki karena gini ya, ngelamar di perusahaan yang bagus itu nggak mudah juga. Tentunya seperti yang ada di sini, ada persaingan Om Henry. Betul, betul. Apalagi di negara sana itu diutamakan bagi warga setempat. Itu nomor satu. Ketika nggak ada ya udah baru nyari warga luar negeri atau yang kita sebut expat ya, karena pakai skill gitu ya. Nah, kalau itu nggak dapat, ada yang biasanya masuk di pabrik. Tapi ada tapinya. Setelah aku tanyakan itu harus punya legalitas atau surat-surat yang jelas. Nggak tiba-tiba berangkat terus kerja. Itu namanya ilegal. Memang banyak beberapa orang yang ilegal katanya gitu ya, dari Vietnam, dari Thailand. Tapi itu kejar-kejaran. Terus nggak ada jaminan. Nah, Betul. ini yang Ya, penting. jaminan keamanannya juga ya. Jadi berdasarkan hasil pertanyaanku itu, ada yang kerja di pabrik itu, atau bukan pabrik lah, ya pokoknya kerja lah, apapun itulah, serabutan lah ya, itu ngekos. Terus kucing-kucingan sama tenaga keamanan atau polisinya lah ya, Iya. di situ. Jadi kalau ketangkep dia akan dideportasi. Nah, itu lebih Gitu. beresiko lagi ya. Tapi memang kalau dilihat gini ya, sekarang kalau dilihat dari pendapatan ya, dengan yang mungkin kerjanya secara katakanlah di sini dia kerjanya sebagai staf produksi pabrik manufaktur gitu ya. Misal gajinya 6 juta di sini. Nah, di sana itu bisa sampai 20 juta. 3-4 kali lipat. Jadi memang menggiurkan, tapi kabur aja dulu tuh kalau tidak diimbangi dengan persiapan yang Ya, matang, betul. bisa jadi bumerang. Betul. Tadi aku lihat berita ada ini Om Henry, human trafficking. Jadi mereka itu kalau nggak salah buka lowongan ditempatin di Kamboja atau Myanmar. Ternyata di sana itu dia disuruh ini kerja apa itu, Prostitusi. judi online gitu. Atau judi online Iya, gitu. pokoknya intinya kayak gitu. Terus dia Yang ngeri kalau itu loh, organ tubuh iya. dijual loh. Nah, jadi salah satu tadi ini oke lah ya, kembali lagi ke gimana nih solusinya yang ditanyakan Om Henry ya. Itu tagar kabur aja dulu menjadi salah satu cara ya. Salah satu cara ya tagar kabur gitu ya. Tapi kaburnya- ada cara lain juga sebenarnya. Apa itu? Tetap kita bisa kayak cari-cari ini ya, usaha-usaha sampingan gitu. Kadang-kadang tuh gue ada teman-teman juga sih yang dia nggak kerja kantoran ya, nggak formal gitu ya, cuma kayak marketingin ini deh, apartemen kayak gitu ya. Itu aja dia bisa hidup loh, setara penghasilannya kayak karyawan gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh mungkin ya nanti next gue akan coba ngobrol-ngobrol ya dengan para pelaku-pelaku usaha ya, baik yang punya tempat ataupun misalkan yang sales-sales bagaimana gitu ya, supaya ini bisa jadi inspirasi juga buat penonton kita nih gitu ya, untuk teman-teman. Jadi ya banyak alternatif lah tadi, kalau sanggup keluar negeri, kalau nggak sanggup ya kita berdayakan apa yang ada dulu di sini. Gitu sih. Iya, jadi intinya memang harus selalu improve ya. Kita mencari celah gitu. Ibaratnya misalnya Sobat Geolin setelah lagi terkena PHK, ya sudah langsung switch. Misalnya nih ya, Sobat Geolin udah jago banget nih di bidang apa ya, kalau aku bilangnya welding, ngelas lah ya gitu. Terus kemudian pabriknya tutup gitu. Ya udah, mungkin ada baiknya dia berubah nih jadi tukang gitu ya. Tukang usaha mandiri lah ya. Atau ya udah pakai freelance gitu ya, atau sambil buka toko gitu. Ya memang ketika switch kayak gitu kan nggak ada kondisi yang ideal ya. Orang yang biasanya ngerjain A tiba-tiba di switch ke B. Tapi kondisinya seperti ini, kita harus siap seperti itu. Ya, seperti aku misalnya nih, konten ini juga lumayan ya. Lumayan. Ada pendapatan di sini ya. Tadinya kan bukan konten kreator ya kan? Iya, tadinya. Sekarang konten juga gitu. Tadinya apa ini? Tadinya ya karyawan aja biasa. Iya, jadi ya udah kita manfaatkan apapun itu yang bisa menghasilkan ya kita gali gitu. Ketika suatu saat menjadi istilahnya kita adalah zona tidak nyaman ya. Dari yang biasanya gajian rutin kemudian nggak ada gaji. Ya kita harus speed, kencangkan gerak, hubungi teman sana sini, insya Allah nanti dapat kok. Dan Ya, jangan yang penting lupa usaha lah. doa. Nah,
jalur minta langit. pertolongan dari langit. Insya Allah ya, bagi yang beragama Islam yakin saja, dan Ya. yang non Muslim juga sama ya, sama-sama berdoa kepada Tuhan gitu ya, untuk diberikan yang terbaik. Betul, intinya sih itu, ketika kita sudah berupaya melakukan semuanya tapi belum ada jalan, ya jalur langit gitu ya. Betul, dan Minta itu sama sudah Tuhan Yang Maha Kuasa. terbukti ya, ini bukan dari cuman Muslim lah ya, jadi semua agama lah itu berlaku. sama gitu, minta doa. Karena apa? Ya karena dengan berdoa itu salah satu cara pamungkas gitu ya. Iya. Kita udah usaha, udah minta bantuan tapi nggak ada, ya udah switch kerjaan dari A ke B masih nggak pas juga, ya udah Iya. banyakin aja doa. Oke nih Zud, jadi kesimpulan dari bahasan kita ya memang kondisi sedang tidak baik-baik saja ya, ibaratnya Indonesia ya seperti ini. Jadi kita harus lebih mempersiapkan diri, dan teman-teman juga mungkin lebih explore lagi ya untuk mencari penghasilan tambahan ataupun pekerjaan lainnya supaya kita tetap bisa bertahan. Nah, mudah-mudahan sih dari kondisi seperti ini kita bisa ada jalan keluar ya, semuanya diberikan rezeki, diberikan kemudahan dalam bekerja, dalam mencari uang, dan semoga kondisi-kondisi yang disebut Indonesia gelap ini bisa segera kita lewati, bisa segera selesai. Oke, sampai ketemu lagi nanti di konten kita berikutnya. Kalau misalkan teman-teman ada mau pertanyaan, ada pengen bahasan tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. Dadah. Dadah.